Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran yang berbeda tapi mata pelajaran yang sama. Ya, kita akan belajar Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an hadis di bab 4. Sekarang silakan dibuka bab 4 halaman 33. Baik, tutup poin aja, langsung aja ya untuk memperhatikan waktu. Ya, kita belajar tentang Al-Qur'an dan hadis bab 4, yakni hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa. Lafal hadis tentang takwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. An Abi Dzarrin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Ya. Di sini kita belajar tentang takwa. Ya, arti kata takwa terjemahannya sudah ada di sini. Ya, di sini sudah dijelaskan atau sudah diterangkan satu persatu tentang mufradatnya atau perkataannya, ada artinya. Seperti an, kola, ittaqi atau wa dan lain sebagainya. Dan artinya juga ada di bagian B terjemahkan hadis. Ya. Saya langsung ke isi takwanya aja. Isi kandungan hadis tentang takwa. Hadis di atas mengajarkan kepada kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Ya. Allah merupakan kewajiban setiap takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan asas asas diterimanya amal ibadah atau amal soleh kita, takwa. Kalau sudah berbicara tentang takwa, itu adalah kuncinya. Kunci sudah tidak ada lagi. Karena siapa yang bertakwa maka dia akan orang yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Tapi takwa di sini enggak cuma bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, melainkan takwa itu apa? Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tuh, takwa. Tapi juga ada di sini takwa itu. Apa itu takwa lagi? Takwa itu apa? Ketaatan. Ketaatan, kalau taat sama orang tua juga itu disebut takwa. Ya. Bertakwa kepada Allah dapat diwujudkan dengan selalu melaksanakan perintahnya tuh. Berkaitan kepada berbakti kepada orang tua. Selain melaksanakan segala perintah Allah, juga berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu perintah Allah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan diajarkan juga atau dipelajari oleh kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, seperti hormati guru, ya, serta mentaati tata tertib sekolah. Ya, perintah takwa tidak hanya pada waktu sholat dan dan ibadah atau di masjid ataupun di mana. Tapi takwa juga selain beribadah, ya, sholat, yang ternyata takwa juga berisi tentang ketaatan kepada keluarga, orang tua khususnya, dan kepada guru, dan juga mengikuti tata tertib yang ada di sekolah itu juga disebut takwa. Dalam hadis tersebut juga menganjurkan agar kita menjaga pergaulan. Tuh, ternyata takwa itu enggak cuma hanya beribadah saja, ternyata menjaga pergaulan juga disebut takwa. Kenapa? Kalau pergaulan yang tidak baik juga dilarang dalam agama, dalam artian Allah melarangnya. Berarti takwa itu isinya tadi itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Terus kalau pergaulan itu dilarang nggak sama Allah
tidak dilarang, tapi pergaulan seperti apa dulu. Kalau pergaulannya membawa kemudaratan atau menjerumuskan ke jalan kemaksiatan, maka Allah melarangnya. Tapi kalau pergaulannya untuk menyambung silaturahmi, ya, menambah ukhuwah, musyawarah atau kemasyarakatan, ya, dianjurkan malah, ya, dianjurkan, ya. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangannya dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar maka mengakibatkan fatal, dalam artian yang kita sebut sekarang yang sering kita ketahui, ketika kita melanggar perintah Allah maka kita berdosa. Itu yang kita ketahui. Bahkan ada juga tuh orang yang melanggar perintah Allah, dia akan langsung dapat bala atau dapat musibah, ya, secara tidak langsung. Ada juga yang langsung seperti itu, yang tidak langsung nanti mungkin dapat dosa. Yang jelas ketika melanggar perintah Allah, larangan Allah, maka dia akan berdosa, ya. Adapun hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya sebagai berikut. Jadi hikmah itu ada. Ternyata orang yang bertakwa itu ada hikmahnya. Di sini ada 5 bagian. Sebenarnya kalau orang yang sudah bertakwa kepada Allah itu hikmahnya tidak terhitung. Kemudian, ya, kita memperolehnya nanti. Tapi di sini hanya sebagai contoh atau sebagai sampel aja. Ya, nggak dibatasi. Sebenarnya hikmah itu ketika orang yang bertakwa hikmahnya tidak terhitung. Saking banyaknya nikmat atau hikmah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu nggak terhitung sebenarnya. Tapi di sini hanya dirincikan saja, atau yang kita ketahui, yang nominal, apa namanya, yang sering kita ketahui lah, kata-kata yang seperti itu kan. Menjadi orang yang dimuliakan Allah itu sudah pasti, ya. Satu, menjadi orang yang dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan? Karena dia bertakwa, ibadahnya bagus, pergaulannya bagus, sama orang tua taat, sama saudara baik, ya, sama tetangga rukun. Itu disebut juga bertakwa. Ingat kata kuncinya itu, takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. 2, diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Jadi orang yang bertakwa itu, mereka ketika menghadapi kesulitan, insya Allah akan diberikan jalan sama Allah, jalan keluar. Ya, bukan keluar rumah, tapi solusi, diberikan solusinya. Maksudnya mudah mendapatkan solusi. Tuh. Kemudian yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Makanya ada orang yang bilang ini rezeki anak soleh. Sebenarnya nggak begitu juga. Itu ada rezeki bagi orang yang takwa kepada Allah. Dalam artian apa? Rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Kadang-kadang lagi jalan, tahu-tahu ada teman nawarin makanan. Itu kan rezeki yang tidak diduga-duga, dalam artian yang tidak terlintas dalam pikiran kita. Ya. Atau kita lagi main-main sama teman, ngumpul, ya, bahas tentang pelajaran, tahu-tahu di situ ada rezeki, ada makanan. Itu rezeki yang tidak diduga-duga. Yo. Kemudian yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Ada juga orang yang bertakwa, Pak, di dunianya dia nggak bahagia, melarat aja. Seperti contoh-contoh Nabi zaman dahulu. Tapi di akhirnya sudah pasti terjamin. Intinya kalau orang yang bertakwa itu, kalau di dunianya saja sudah baik, sudah nyaman, apalagi di akhiratnya. Itu orang yang bertakwa. Ada juga orang yang bertakwa di dunianya hanya hidup sederhana, tapi di akhiratnya insya Allah jadi orang yang paling mulia. Tuh, kenapa? Karena dia bertakwa. Takwa kepada Allah. Kemudian terakhir, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, ini bonus ini. Ini bonus bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Takwa itu tadi dia niatkan lillahi ta'ala. Dia beribadah lillahi ta'ala, taat sama orang tua lillahi ta'ala, kan, kemudian taat sama guru lillahi ta'ala. Nanti ketika akhirat hadiahnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah bertakwa kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 29. Baik, sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita tetap bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tidak boleh terpengaruh sama keadaan, ya. Karena apa? Karena takwa ini adalah salah satu kunci terutama untuk kita selalu disayang oleh Allah, sehingga Allah ridha kepada kita dan kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.